Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yomi Aidatul Liza beserta rekan-rekan saya dari kelompok 3 akan memperlihatkan beberapa kesalahan berbahasa di lingkungan sekitar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Langsung saja kita lihat. Baik teman-teman, sekarang saya berada di depan ruang prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mari kita lihat nantinya. Di sini terdapat kesalahan ejaan berbahasa. Ini terutama di penulisan gelar. Nah, di sini tertulis DFPT amrullah, N.PD. Nah, kan penulisan gelar digunakan aturan tanda titik seharusnya. Nah, yang benar itu seharusnya DRPT amrullah, N.PD seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ayu Juliani. Sekarang saya sedang berada di gedung A. Saya akan menunjukkan kesalahan penulisan ejaan bahasa. Mari. Di sini ada kata tridharma. Penulisan kata tridharma ini salah karena penggunaan gabungan huruf konsonannya tidak terdapat di dalam gabungan huruf konsonan yang diakui di bahasa Indonesia. Adapun gabungan huruf konsonan yang diakui di bahasa Indonesia ada KH, SG, NG, dan SNY. Jadi di sini penulisan kata tridharma seharusnya diganti dengan tridharma, bukan tridharma. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bajina Sandika Putri. Sekarang saya tengah berada di depan program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menunjukkan salah satu kesalahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Mari kita lihat. Dari sini dapat dilihat beberapa kesalahan seperti kata bertanggung jawab. Dalam kaidah kepenulisan, kata majemuk yang memiliki imbuhan di awal saja, seperti kata bertanggung jawab, kata majemuk tersebut seharusnya dispasi. Jadi kata yang benar adalah bertanggung spasi jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Indri Putriana. Tujuan dari pembuatan video ini yakni untuk menemukan kesalahan ejaan bahasa yang bersifat tertulis yang ada di sekitar lingkungan FKIP. Dan saat ini saya berada di musola FKIP. Terdapat kesalahan ejaan berbahasa. Di sini teman-teman bisa melihat kata dilepas. Seharusnya kata di yang dipisahkan itu harus menunjukkan kata suatu tempat atau lokasi atau geografis. Sedangkan di sini lepas ini merupakan kata dasar verba. Sehingga perbaikannya itu yakni dilepas tanpa spasi atau terikat dengan kata dasar verba lepas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adana Basari. Baik, di sini saya sedang berada di depan ruangan program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Mataram. Di sini saya akan menunjukkan ejaan kesalahan berbahasa Indonesia. Ayo kita lihat. Nah, di sini ada kata terima kasih.
dalam ejaan bahasa Indonesia itu terima kasih ini kata yang salah. Seharusnya itu terima spasi kasih. Sekian saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zahrani Sasaga. Di sini saya sedang berada di gedung B, tepatnya di depan ruang Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menunjukkan kesalahan ejaan dalam berbahasa Indonesia. Baik, mari kita lihat di sini. Sudah terdapat penulisan kesalahan berbahasa Indonesia. Di sini ada kata izin. Dalam tulisan yang benar itu seharusnya izin menjadi izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jumanula. Di sini saya berada di lobi lantai 1 gedung E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan ejaan dalam berbahasa Indonesia. Di sini terdapat kata Ramadhan, yang dimana kata Ramadhan ini adalah salah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada konsonan DH, sehingga penulisan yang benar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu Ramadan tanpa adanya huruf H. Hai, saya Shirley. Di sini saya akan menunjukkan beberapa kesalahan ejaan dalam berbahasa. Di sini terdapat penulisan nama bank, seharusnya menggunakan huruf kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Beda halnya dengan bank syariah. Ini menggunakan huruf kapital karena sudah menunjukkan tempat. Ini penulisan yang salah karena tidak menunjukkan tempat atau intansi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Indri Putriana dengan NIM E1C021153. Tujuan dari video ini yakni untuk melakukan reportase terkait dengan kesalahan berbahasa, khususnya dalam bentuk ejaan yang ada di sekitar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan saat ini saya berada di GKB, tepatnya di depan ruang GKB 102. Terdapat kesalahan ejaan pada kata GKB 102, yang dimana tidak adanya tanda hubung, karena fungsi dari tanda hubung yakni menghubungkan huruf dan angka. Akan tetapi di dalam tulisan ini tidak dicantumkan tanda hubung. Perbaikannya yakni dengan mencantumkan tanda hubung. GKB tanda hubung. Perkenalkan, nama saya Zahrani Sasaga dengan NIM E1C021142, kelas 4D kelompok 3. Di sini saya menemukan kesalahan berbahasa, yaitu ini terlihat seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Mataram. Di sini terdapat kesalahan berbahasa dari kata seluruh mahasiswa. Di sini dia itu bermakna ganda. Seharusnya menjadi mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Mataram. Saya Anati Masari, NIM E1C021127. Di sini saya akan melihatkan kesalahan kalimat sesaat dan sebelum. Di sini sesaat dan sebelum itu merupakan kalimat yang ganda. Seharusnya kita memilih salah satu dari keduanya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Indri Putriana dengan NIM E1C021153. Tujuan dari video ini yakni melakukan reportase terkait dengan kesalahan berbahasa dalam bentuk tulisan yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini saya berada di lorong gedung E, tepatnya di depan papan informasi. Di sini papan informasinya berisi Prisma LKTI. Kesalahannya terletak pada kata melakukan pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran.
Meletakkan kata melakukan pendaftaran menambah jamaknya makna mengisi formulir pendaftaran. Oleh karena itu, kata jamak melakukan pendaftaran menimbulkan kemubaziran yang harus dihindarkan dalam berbahasa Indonesia. Sehingga perbaikannya yakni dengan menghilangkan salah satu kata jamak yang menambah jamaknya makna. Sehingga perbaikan dalam kalimat ini yakni mengisi formulir pendaftaran yang dapat diakses melalui www.prima.ukm.unram.ac.id atau melakukan pendaftaran yang dapat diakses melalui www.prima.ukm.unram.ac.id. Itu dia kesalahan berbahasa dalam menentukan fungsi kalimat yang ada di papan informasi Prisma LKTI. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Inggri Putriana dengan NIM E1C021153. Tujuan dari video ini yakni melakukan reportase kesalahan berbahasa, khususnya dalam menentukan fungsi unsur kalimat dan cara indikatif menentukan kalimat efektif yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Saat ini saya berada di gedung B, tepatnya di depan papan informasi Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Terlihat jelas kesalahan dalam menempatkan fungsi unsur kalimat di tulisan ini. Kesalahannya karena menambahkan kata yang. Karena kata yang berada di sebelah kiri subjek, sehingga unsur diterima untuk dipublikasikan merupakan satu kesatuan yang hanya mengisi unsur subjek. Sehingga makalah yang diterima untuk dipublikasikan hanya mengisi fungsi subjek. Dan unsur dalam seminar internasional dengan proseding terpublikasi oleh lembaga penerbit terindeks lembaga pengindeks internasional mengisi fungsi keterangan. Karena kata dalam dan kata dengan merupakan salah satu preposisi yang dipastikan hanya mengisi fungsi keterangan. Sehingga dapat disimpulkan di dalam kalimat ini merupakan bukan kalimat standar. Untuk menjadikan kalimat ini standar, maka kata dipublikasikan diubah menjadi mempublikasikannya, dan kata untuk diubah menjadi kata agar. Sehingga perbaikannya yakni makalah yang diterima agar mempublikasikannya pada seminar internasional dengan proseding terpublikasi oleh lembaga penerbit terindeks lembaga pengindeks internasional. Kemudian pembahasan kedua yakni mengenai kalimat efektif. Di dalam kalimat ini terdapat kalimat yang tidak efektif, yakni pada kata dalam. Kata dalam menunjukkan suatu tempat, khususnya di dalam ruangan. Akan tetapi di dalam kalimat ini, kata dalam menunjukkan suatu kegiatan, yakni seminar internasional. Sehingga kata yang efektif yakni dengan menggantikan kata dalam menjadi pada. Perbaikannya yakni makalah yang diterima untuk mempublikasikannya pada seminar internasional dengan proseding terpublikasi oleh lembaga penerbit terindeks lembaga pengindeks internasional. Namun jika tetap menempatkan kata dalam ini, maka yang diubah yakni kata jurnal internasional. Perbaikan kedua menjadi makalah yang diterima agar aplikasikannya pada seminar dalam jurnal internasional dengan proseding terpublikasi oleh lembaga penerbit terindeks lembaga pengindeks internasional. Baik, itu dia kesalahan dalam menentukan fungsi unsur kalimat dan terdapat kalimat yang tidak efektif yang ada di kalimat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Inggri Putriana dengan NIM E1C021153. Tujuan dari video ini yakni melakukan reportase terkait dengan kesalahan berbahasa, khususnya dalam menentukan fungsi unsur kalimat yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini saya berada di depan Mading PPKN. Terdapat penggunaan fungsi unsur kalimat yakni pada
yakni pada kalimat bahan mengisi fungsi subjek, tidak transparan dan menutupi dada merupakan frasa adjektifal yang mengisi fungsi predikat. Namun kesalahan di dalam kalimat ini terletak pada subjek yang mempunyai makna yang masih kabur. Untuk mengisi fungsi unsur kalimat yang efektif, maka kalimat ini harus ditambahkan dengan kata jilbab. Sehingga perbaikannya yakni bahan jilbab tidak transparan dan menutupi dada. Itu dia kesalahan dalam mengisi fungsi unsur kalimat yang ada pada mading PPKN. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Indah Juliani. Kali ini saya akan menunjukkan beberapa kesalahan kalimat tidak efektif. Mari kita lihat. Sekarang saya sedang berada di gedung G. Mari kita lihat. Di sini ada pengumuman di mana pelaksanaan keempat tahap ujian skripsi ini berlaku sejak sebelum pandemi COVID-19. Kata di sana merupakan kalimat tidak efektif kan? Kenapa? Karena ada pemborosan kata. Seharusnya kata sejak dihilangkan sehingga kalimatnya berbunyi pelaksanaan kalimat tahap ujian skripsi ini berlaku sebelum pandemi COVID. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Baik Gina Sandika Tanya Putri, NIM E1C021132. Di sini saya akan menunjukkan beberapa kesalahan berbahasa di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Sekarang saya tengah berada di gedung E lantai 1, lebih tepatnya di depan mading Pendidikan Sosiologi. Di sini terdapat beberapa kesalahan penulisan pada paragraf yang mendefinisikan tentang tokoh Ki Hajar Dewantara. Dapat dilihat pada paragraf ini terbilang masih belum padu antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Seperti pada kalimat awal dengan kalimat kedua dengan kalimat ketiga memiliki korelasi yang masih belum tepat. Kalimat pertama lebih padu apabila dipadankan dengan kalimat ketiga, karena pada kalimat pertama yang menjelaskan tentang ide pokok dan kalimat ketiga yang menjelaskan tentang apa yang terdapat pada kalimat pertama atau ide pokok tersebut. Kalimat yang lebih padu yaitu Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Soewardi Sodjoningrat. Dia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena ajaran yang disampaikannya masih digunakan sampai saat ini. Kalimat kedua tidak padu apabila dikaitkan dengan kalimat pertama dan kalimat ketiga ini. Jadinya kalimat kedua lebih baik dihapus atau tidak digunakan. Selain kepaduan dalam paragraf ini, terdapat juga beberapa kesalahan seperti pada kalimat kepedulian Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan tidak perlu diragukan lagi, sehingga dia berhasil melahirkan perguruan nasional taman siswa cikal bakal pendidikan di Indonesia. Seharusnya kata sehingga tidak digunakan karena membuat kata sehingga tersebut tidak padu, dan pada sebelum kata cikal seharusnya ada konjungsi atau penghubung. Jadinya kalimat yang lebih efektif yaitu kepedulian Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan tidak perlu diragukan lagi, titik. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya Perguruan Nasional Taman Siswa, sebagai cikal bakal pendidikan di Indonesia. Itu saja beberapa kesalahan yang dapat saya tampilkan.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.